Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali dengan saya, Suparman. Dalam materi bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang ragam bahasa. Ya, ragam bahasa. Sebenarnya ragam bahasa ini menurut beberapa ahli itu dibedakan menjadi beberapa bagian, ya. Di antaranya ragam bahasa berdasarkan media dan ragam bahasa berdasarkan waktu serta pesan komunikasi. Nah, ini nanti sebentar kita bahas satu persatu bagian-bagiannya. Oke. Nah, ragam bahasa berdasarkan media itu meliputi bahasa tulis dan bahasa lisan. Kemudian ada ragam bahasa berdasarkan waktu. Nah, ini juga meliputi ragam bahasa lama dan ragam bahasa baru. Nah, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi juga dibedakan beberapa bagian, antara lain ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa pidato, ragam bahasa tulis resmi, dan ragam bahasa sastra, serta ragam bahasa berita. Ragam bahasa berdasarkan media. Ini yang masuk ke dalam ragam bahasa tulis. Termasuk di dalamnya adalah surat menyurat, baik itu surat dinas atau surat resmi dan surat pribadi. Ada juga ragam bahasa tulis dalam bentuk karya tulis, baik karya tulis ilmiah maupun karya tulis non ilmiah. Ada juga ragam bahasa tulis dalam bentuk laporan. Di antaranya yang mungkin kita kenal adalah laporan penelitian atau laporan sebuah pekerjaan berdasarkan profesi kita masing-masing. Dan juga dokumen-dokumen itu juga termasuk dalam ragam bahasa tulis. Kemudian ragam bahasa lisan. Nah, ragam bahasa lisan ini meliputi berpidato, berdiskusi, dan bertelepon. Nah, oke. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk ragam bahasa lisan. Yang pertama, ragam bahasa lisan itu harus sejalan dengan ragam bahasa tulis baku. Dan yang kedua, ragam bahasa lisan tidak baku atau ragam bahasa pergaulan. Nah, teman-teman semua, untuk ragam bahasa lisan baku yang sejalan dengan ragam bahasa tulis baku, ini kita bisa ambil contohnya pada pidato. Nah, kita ketahui dalam pidato, teks yang kita tulis selalu menggunakan bahasa tulis baku. Nah, ini harus sejalan dengan saat kita menyampaikannya kepada audiens atau pendengar. Saat menyampaikannya, kita harus menggunakan ragam bahasa lisan baku. Nah, kemudian ada ragam bahasa pergaulan. Nah, ragam bahasa pergaulan ini senantiasa menggunakan ragam bahasa lisan tidak baku. Nah, kemudian ragam bahasa tulis. Ini harus kita ingat benar-benar bahwa ragam bahasa tulis selalu menekankan penggunaan ragam bahasa baku. Kemudian, ragam bahasa berdasarkan waktu. Ini dibedakan berdasarkan ragam bahasa lama dan ragam bahasa berdasarkan waktu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ragam bahasa lama dan ragam bahasa baru. Ragam bahasa lama yaitu bahasa yang dipergunakan dalam naskah-naskah kuno. Oke. Kemudian ragam bahasa baru adalah ragam bahasa yang ditandai oleh penggunaan ejaan yang disempurnakan, termasuk di dalamnya kata-kata yang baru. Nah, selanjutnya ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi.
Ini dibedakan juga menjadi ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa pidato ilmiah, ragam bahasa tulis resmi, dan ragam bahasa sastra, serta ragam bahasa berita. Baik, kita akan bahas satu persatu di sini. Nah, selanjutnya ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam yang digunakan untuk mengomunikasikan berbagai proses kegiatan ilmiah. Di antaranya pembuatan proposal kegiatan ilmiah atau juga laporan-laporan kegiatan yang berbentuk makalah, artikel, atau naskah. Kemudian ragam bahasa ilmiah ini memang harus kita gunakan dalam penulisan karya-karya tulis ilmiah, antara lain skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian laporan rutin suatu pekerjaan yang berbentuk artikel maupun naskah. Kemudian ragam bahasa ilmiah ini juga digunakan untuk laporan penelitian yang berbentuk laporan analisis, laporan deskriptif, laporan rekomendasi, serta laporan-laporan yang sifatnya deskriptif analisis. Selanjutnya, ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, struktur kalimat harus jelas. Kedua, struktur wacana bersifat formal, artinya resmi. Jadi wacana yang kita buat atau karya ilmiah yang kita buat, strukturnya harus resmi dan singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara jelas. Kemudian lagi, cermat dalam menggunakan unsur baku, baik itu istilah maupun kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam menulis karya-karya ilmiah tentunya. Kemudian, ciri ragam bahasa ilmiah yang berikut adalah menggunakan istilah khusus teknis dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya bidang ilmu sastra, istilah teknisnya unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, plot, alur. Ya, itu termasuk istilah khusus teknis atau contoh istilah khusus teknis di bidang ilmu sastra. Nah, masih banyak lagi istilah-istilah khusus teknis yang bisa kita ambil contohnya dari berbagai bidang ilmu tertentu. Misalnya biologi, kimia, fisika, teknik, hukum, dan lain-lain. Kemudian, kita harus cermat dan konsisten menggunakan penentuan topik, pendahuluan, deskripsi teori maksud saya, deskripsi data, hasil analisis, sampai dengan kesimpulan dan saran. Kemudian, ciri ragam bahasa ilmiah itu harus objektif, dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum. Objektif artinya kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam karya tulis ilmiah kita itu harus benar-benar memuat data-data hasil penelitian kita. Jadi apa yang kita temukan di dalam sebuah kegiatan ilmiah atau sebuah kegiatan penelitian, itulah yang kita tuliskan dalam karya tulis kita, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi misalnya. Selanjutnya, konsisten dalam pembahasan topik, pengendalian variabel, permasalahan, tujuan, serta landasan teori, sampai pada deskripsi data, analisis data, hasil analisis, sampai dengan kesimpulan dan saran. Jadi topik itu harus kita jaga, ya, kita jaga konsistensinya dari awal tulisan karya ilmiah kita sampai akhir, sampai pada kesimpulan dan saran. Nah, teman-teman, selanjutnya ragam bahasa pidato ilmiah.
Nah, ragam bahasa pidato ilmiah ini meliputi presentasi skripsi, presentasi tesis, presentasi disertasi, dan pidato guru besar. Oke. Nah, dalam presentasi kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah etika ilmiah. Etika ilmiah ini artinya kita harus menggunakan ragam bahasa ilmiah dan menggunakan kalimat yang terukur kebenarannya. Kalimat yang terukur kebenarannya ini contohnya bentuk kalimat yang seperti apa misalnya. Nah, kalimat yang terukur kebenarannya kita ambil contoh yang paling sederhana adalah kalimat-kalimat yang mengandung fakta. Kemudian kita harus mengikuti ketentuan lembaga. Nah, ketentuan lembaga ini antara lain harus mengikuti format penulisan sesuai dengan ketentuan lembaga atau universitas, serta mengikuti prosedur yang berlaku pada lembaga itu sendiri. Selanjutnya adalah kemampuan personal. Kemampuan personal ini meliputi harus bersikap simpatik, sopan, dan hormat kepada pendengar. Kemudian bersikap santun dalam setiap tutur kata. Dan yang ketiga adalah hindari subjektivitas. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan kalimat yang di dalamnya ada kata-kata seperti berikut ini. Misalnya, pengalaman membuktikan, pengamatan membuktikan, uji coba menunjukkan. Dalam penelitian kami, hasil uji coba menunjukkan bahwa. Nah, kalimat-kalimat seperti itulah yang menunjukkan objektivitas kita. Oke, sekarang kita lanjut pada ragam pidato resmi. Nah, ragam pidato resmi ini contoh-contohnya antara lain atau bentuk-bentuknya pada pidato kenegaraan, khotbah agama di dalam gedung ibadah, kemudian pidato akad nikah perkawinan, dan pidato mewakili suatu negara. Selanjutnya, ragam bahasa tulis resmi. Nah, ada beberapa hal ketika kita menulis tulisan-tulisan yang resmi, katakanlah seperti itu. Nah, penanda ragam bahasa tulis resmi itu pertama, penyajian materi harus bersifat mulia. Bersifat mulia artinya penulis dapat memberikan sebuah wawasan kepada pembaca. Pembaca mendapatkan nilai-nilai atau pengetahuan yang lebih. Itu maksudnya. Kemudian kita harus konsisten dalam penggunaan fungsi gramatikal secara eksplisit dan konsisten, dan kita harus menggunakan bentuk lengkap. Hindari bentuk-bentuk yang tidak disingkat. Selanjutnya, penggunaan imbuhan yang konsisten, penggunaan kata ganti resmi, dan menghindari penggunaan kata ganti yang tidak resmi. Ini juga penting, bahkan sangat penting, penggunaan ejaan yang baku dan tidak menggunakan unsur tidak baku, misalnya bahasa daerah dan bahasa asing. Tapi di sini ada sesuatu yang saya perlu jelaskan, bahwa penggunaan bahasa daerah ataupun bahasa asing dalam tulisan-tulisan resmi ada pengecualian. Jika bahasa daerah atau bahasa asing itu adalah bagian dari pembahasan kita atau bagian dari apa yang kita bicarakan, maka bahasa daerah dan bahasa asing itu bisa kita gunakan. Baik, ragam bahasa dan sastra. Ragam bahasa dan sastra ini kita jumpai dalam bentuk-bentuk karya sastra itu sendiri. Misalnya puisi,
prosa, drama, atau naskah-naskah film maupun naskah-naskah drama. Dan ragam bahasa sastra cenderung mengutamakan atau menggunakan unsur-unsur keindahan seni, serta cenderung menekankan gaya pengungkapan yang simbolik. Dan pada saat ini, ragam bahasa sastra juga digunakan dalam bahasa iklan maupun promosi untuk produk komersial. Jadi ini suatu hal yang baik untuk ragam bahasa dan sastra. Selanjutnya, ragam bahasa berita. Ragam bahasa berita adalah ragam bahasa yang digunakan dalam pemberitaan, misalnya televisi, majalah, surat kabar, jurnal, dan media-media lainnya. Sesungguhnya bahasa berita menyajikan fakta secara utuh dan objektif. Ini mengandung makna bahwa kita tidak bisa menambah dan mengurangi fakta yang disajikan, serta tidak mengubah fakta berdasarkan pendapat penyaji. Dan yang ketiga, tidak menambah pendapat pribadi. Yang keempat, tidak memihak kepada siapapun. Dan yang kelima, tidak menggunakan perasaan suka atau tidak suka. Baik teman-teman, perihal ragam bahasa saya sudahi dulu sampai di sini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam suasana sehat dan berbahagia. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Saya mohon pamit dan semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.